Teleskop Kepler dibangun untuk satu tujuan, yaitu mengamati petak tertentu di galaksi Bima Sakti untuk mencari eksoplanet. Pemburu eksoplanet mengamati ratusan ribu bintang dan menemukan ribuan eksoplanet selama masa pakainya. Peluncuran roket Delta II pada tahun 2009 sebagai bagian dari program penemu NASA. Tugas Kepler adalah memindai petak langit tetap di galaksi Bima Sakti kita secara konstan untuk menemukan sistem planet. Pada saat peluncuran, teleskop ini memiliki cermin primer terbesar yang pernah dikirim ke luar angkasa dan juga memiliki kamera 96 megapiksel untuk memproses cahaya. Para astronom tertarik untuk mengetahui berapa banyak bintang atau planet yang mengorbit di sekitarnya dan berapa banyak planet atau eksoplanet ekstra surya ini yang memiliki kondisi yang cocok untuk kehidupan berkembang. Selama 9 tahun di luar angkasa, Kepler mengamati 530.536 bintang dan mengkonfirmasi keberadaan 2.662 eksoplanet baru. Eksoplanet ini tidak seperti apapun yang pernah kita lihat di tata surya kita sebelumnya. Sebagian besar dari mereka jauh lebih besar daripada bumi dan mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya, sehingga mereka menyelesaikan satu revolusi setiap beberapa hari. Dan ada beberapa dunia yang sangat aneh. Beberapa memiliki sisi yang menghadap bintang dengan suhu yang dapat melelehkan besi dan memiliki seluruh belahan yang ditutupi dengan lautan batuan cair. Eksoplanet lain seukuran Jupiter mengorbit bukan hanya satu tetapi dua bintang. Jika Anda berdiri di permukaan salah satu planet ini, Anda akan dapat melihat matahari terbenam. Tetapi warisan Kepler adalah berhasil menemukan dunia seukuran bumi yang mengorbit pada jarak yang aman dari bintang induknya di dalam apa yang dikenal sebagai zona layak huni atau zona Goldilocks. Ini adalah tempat suhu yang cukup hangat untuk air mengembun di permukaannya, tetapi tidak terlalu dingin sehingga akan membeku seluruhnya. Meskipun berada di zona ini tidak menjamin keberadaan kehidupan. Keberadaan air itu signifikan dan fondasi kehidupan seperti yang kita kenal. Salah satu eksoplanet yang ditemukan oleh Kepler yang baru-baru ini menimbulkan kegembiraan di antara para peneliti disebut K218b. Pada bulan September 2019, dua tim ilmiah secara independen mengumumkan bahwa mereka menemukan tanda-tanda air cair di atmosfer planet tersebut. Terletak 124 tahun cahaya dari bumi, K218b memiliki massa sekitar 8 kali massa bumi dan 3 kali lebih besar. Ia mengorbit bintang Katai merah, deret utama yang disebut K218. Bintang Katai merah adalah bintang terkecil dan terdingin, dan sejauh ini merupakan jenis bintang yang paling umum di Bima Sakti. Menurut data Kepler, para astronom memperkirakan bahwa 6% bintang Katai merah memiliki planet seukuran bumi di zona Goldilocks, setidaknya di sekitar kita. Menemukan air di permukaan salah satu planet tersebut merupakan penemuan penting dalam pencarian dunia asing yang berpotensi layak huni. K218b juga merupakan planet pertama dengan air dari semua eksoplanet yang ditemukan oleh Kepler di zona layak huni bintang. Kepler pertama kali menemukan planet ini pada tahun 2015, dan sejak itu komposisinya telah dipelajari menggunakan teleskop lain seperti teleskop luar angkasa, Spitzer, dan Hubble. Kepler terutama menggunakan apa yang dikenal sebagai metode transit untuk perburuan eksoplanet. Ini pada dasarnya berarti bahwa jika sebuah planet lewat di depan sebuah bintang, cahaya dari bintang tersebut sedikit meredup, dan begitulah cara kita mengetahui bahwa ada planet di sana. Tingkat peredupannya dan lamanya peredupan tersebut memberi kita informasi penting tentang ukuran dan orbit planet tersebut. Namun, mendeteksi transit planet ekstra surya sangat menantang. Misalnya diameter bumi hanya 1109 kali diameter matahari. Jadi, bagi pengamat luar tata surya, lintasan bumi hanya akan meredup output matahari sebesar 0,008%. Kamera Kepler harus cukup sensitif untuk mendeteksi perubahan kecil dalam luminositas. Ini menggunakan metode yang sama pada tahun 2014.
Kepler pertama kali menemukan eksoplanet yang berpotensi layak huni, Kepler 186f, memicu imajinasi para penggemar antariksa di mana-mana ketika NASA mengumumkan penemuannya. Sekarang, sebuah studi baru menunjukkan bahwa eksoplanet yang berjarak 500 tahun cahaya itu mungkin juga memiliki musim dan iklim yang mirip dengan Bumi. Penelitian baru dari Universitas Teknologi Georgia telah menganalisis putaran dan kemiringan sumbu planet dan menemukan bahwa kemiringannya stabil seperti Bumi, yang memungkinkan Kepler 186f juga memiliki musim yang teratur dan iklim yang stabil. Penelitian serupa pada basis data Kepler yang masif sedang dilakukan di universitas-universitas riset di seluruh dunia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, temuan Kepler sebelumnya yang ditolak karena kesalahan algoritma dan dianggap sebagai eksoplanet seukuran Bumi, kini ditemukan kembali. Hasil positif palsu ini perlahan-lahan dianalisis ulang bersama dengan data dari teleskop lain. Salah satu planet tersebut adalah Kepler 1649c. Pada pertengahan 2020, saat meneliti data Kepler lama dan mencocokkannya dengan data baru dari satelit survei Exoplanet Transit atau TESS, para astronom mengonfirmasi keberadaan eksoplanet lain dengan kondisi yang sangat mendukung kehidupan. Kepler 1649c yang terletak 300 tahun cahaya dari Bumi sangat mirip dengan Bumi dalam hal ukuran dan perkiraan suhu. Planet yang baru ditemukan ini hanya 1,06 kali lebih besar dari planet kita. Jumlah cahaya bintang yang diterimanya dari bintang induknya, yang juga merupakan katai merah, adalah 75% dari jumlah cahaya yang diterima Bumi dari matahari. Artinya, suhu eksoplanet ini mungkin juga mirip dengan planet kita. Planet seukuran Bumi di zona layak huni bintang katai merah. Tetapi sebelum kita melanjutkan, penting untuk dicatat bahwa dari 2.662 eksoplanet yang diidentifikasi oleh Kepler, hanya 16 diantaranya yang berada di dalam zona Goldilocks. Dari 16 eksoplanet ini, beberapa planet terkunci secara pasang surut dengan bintang induknya, yang berarti hanya satu belahan planetnya menghadap bintang, dan ini tidak ideal untuk kehidupan. Planet lain yang lebih mirip Neptunus versi lebih kecil daripada Bumi versi lebih besar. Planet ini, yang mirip dengan Neptunus, diperkirakan memiliki selubung hidrogen yang signifikan, yang mengelilingi setiap lapisan air di permukaannya. Inti planet ini terbuat dari batu dan besi. Jika selubung hidrogen terlalu tebal, suhu dan tekanan lapisan air di bawahnya akan terlalu tinggi untuk mendukung kehidupan. Meskipun lebih dingin, bintang katai merah cenderung lebih aktif daripada bintang seperti matahari, sehingga planet-planet tersebut mungkin terpapar radiasi ultraviolet yang merusak dalam jumlah lebih besar daripada yang biasa kita lihat di Bumi. Hal ini menyebabkan suhu permukaan dapat berkisar antara -100 dan 116 derajat Fahrenheit atau 73 hingga 47 derajat Celcius, yang berarti permukaannya rata-rata bisa lebih dingin daripada Antartika atau lebih panas daripada gurun terik Bumi. Sayangnya, kita belum memiliki pengetahuan teknologi untuk mempelajari komposisi dan atmosfer dunia asing ini dan menjawab semua pertanyaan ini secara komprehensif. Namun jangan putus asa. Berdasarkan analisis statistik dari semua pengamat Kepler, para astronom kini memperkirakan bahwa 1 dari 5 bintang seperti matahari memiliki planet seukuran Bumi dan suhu permukaan yang mendukung kehidupan. Mengingat sekitar 20% bintang di galaksi kita mirip matahari, itu berarti ada beberapa miliar planet potensial yang dapat dihuni seperti Bumi. Hanya di Bima Sakti saja, Kepler tidak hanya memfokuskan upayanya untuk menemukan planet yang berpotensi dapat dihuni. Faktanya, sebagian besar penemuannya adalah dunia aneh yang tidak cocok untuk kehidupan, tapi tetap menarik. Seperti planet raksasa gas, planet yang sebagian besar terdiri dari gas seperti hidrogen dan helium dengan inti berbatu yang relatif kecil. Juga dikenal sebagai Jupiter panas. Planet-planet ini mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya dan berlimpah data Kepler. Salah satu contoh menarik dari raksasa gas Koi 5AB
pertama kali ditandai oleh para astronom pada tahun 2009. Saat itu, dunia asing yang sulit dipahami ini hanyalah planet kedua yang pernah ditemukan oleh Kepler. Planet ini luput dari perhatian 1 dekade lalu. Pertama, karena banyaknya data yang dihasilkan Kepler, dan kedua, karena para astronom menyadari bahwa bintang utama Koi 5a memiliki bintang pendamping lain yang membuat analisis menjadi sangat sulit bagi mereka. Sistem Koi 5 bahkan lebih rumit daripada yang disadari para peneliti saat itu. Pada tahun 2014, para ilmuwan telah menentukan bahwa sistem Koi 5 sebenarnya memiliki 3 bintang. Namun masih belum jelas apakah planet Koi 5ab benar-benar ada atau apakah sinyal 2009 dihasilkan oleh salah satu bintang pendamping. Namun, berkat data tambahan dari satelit uji, para ilmuwan dapat mengkonfirmasi keberadaan benda-benda langit di Koi 5ab pada orbit yang stabil dalam sistem multibintang. Penemuan Koi 5ab diharapkan dapat menambah pemahaman kita tentang pembentukan planet. Jenis-jenis eksoplanet lain yang diidentifikasi oleh Kepler antara lain bumi super. Mereka lebih masif daripada bumi, tetapi lebih ringan daripada raksasa es seperti Neptunus dan Uranus. Mereka dapat terbuat dari batuan, gas, atau kombinasi keduanya. Planet lava, planet super padat yang lebih besar dari bumi, berada dalam orbit panas yang rapat di sekitar bintang induknya. Beberapa di antaranya dikenal sebagai planet Chthonian. Kemungkinan besar merupakan sisa-sisa Jupiter panas yang menguap. Dan terakhir, planet Trojan. Planet dengan berbagai ukuran ditemukan di lokasi aneh dan terkadang bahkan sebagai pendamping planet yang lebih besar, meskipun belum ada yang teridentifikasi secara pasti. Kepler akhirnya pensiun pada 30 Oktober 2018 karena kehabisan bahan bakar. Teleskop dinonaktifkan dengan perintah selamat malam yang dikirim dari kontrol misi. Bulan berikutnya, secara kebetulan, pensiunnya Kepler jatuh pada peringatan 338 tahun kematian Johann Kepler, yang namanya digunakan untuk teleskop tersebut meskipun tidak lagi beroperasi. Penemuan luar biasa ini memprediksi masa depan yang dekat di mana para astronom akan menggunakan teleskop baru dan canggih di darat dan di luar angkasa untuk lebih memahami berbagai penemuan Kepler. Salah satu teleskop tersebut dijadwalkan untuk diluncurkan ke luar angkasa pada tahun 2021. Teleskop James Webb akan mengamati lebih dekat beberapa objek menarik dari Kepler ini dan diharapkan akan membawa kita lebih dekat untuk menjawab pertanyaan, apakah kita sendirian di alam semesta ini? Silakan berikan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengetahui hal-hal menarik lainnya. Salam, sampai jumpa.